Beginilah penampakan sebagian wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat setelah banjir bandang lahar dingin menerjang pada Sabtu malam 11 Mei 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Banjir bandang itu telah menyebabkan kerusakan serius sejumlah infrastruktur, fasilitas umum, dan rumah warga. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Kabupaten Agam, keseluruhan korban meninggal mencapai 20 orang dan 2 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara sebanyak 4 orang mendapat penanganan di rumah sakit. Menyikapi bencana ini, pemerintah Kabupaten Agam resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang lahar dingin selama 14 hari ke depan. Pemerintah juga menghimbau agar warga yang ingin melihat-lihat kondisi terkini agar tidak mendekati ke lokasi bencana karena potensi banjir lahar dingin susulan masih terbilang tinggi. Saat ini sudah ada sejumlah alat berat yang dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengerukan dan normalisasi sungai. Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah di kaki Gunung Marapi dan Singgalang yang dilanda bencana banjir bandang dan lahar dingin. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Data terkini dari BNPB dan juga Basarnas yang kemarin juga terus melakukan evakuasi dan juga pencarian korban, ini sudah ada 52 orang korban meninggal dunia yang sudah ditemukan dan juga masih terus dilakukan proses pencarian terhadap puluhan korban yang masih juga dinyatakan hilang di beberapa titik di wilayah Sumatera Barat. Banjir bandang yang melanda Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan juga Kota Padang serta Padang Pariaman begitu ya. Ada 5 kabupaten kota ya Rati ya, yang sebagaimana BNPB rilis ini sudah mengumpulkan data begitu. Hingga saat ini benar sebagaimana Rati sampaikan tadi, tercatat 52 orang sudah diketahui meninggal dunia dengan ditemukan juga jasadnya, sementara 17 orang ini masih hilang. Dan Posko Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat ini juga sudah mengabarkan jumlah update korban bencana tersebut, dan update tersebut juga tentu akan terus dilakukan secara berkala dan disinkronkan juga dengan sejumlah pihak. Dalam hal ini ada SAR, ada BNPB, kepolisian, dan lain sebagainya ya. Ini tentu akan kami terus pantau bagaimana perkembangan upaya pencarian termasuk juga proses-proses apakah dari 52 jasad yang dinyatakan meninggal dunia ini juga sebagiannya juga sudah diserahkan kepada keluarga untuk proses pemakaman tentunya, atau juga masih terus dilakukan upaya identifikasi gitu ya. Kita juga akan bergabung langsung dengan Dimas, ini keluarga korban banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dimas. Sebelumnya kami turut berduka cita atas kehilangan keluarga dalam bencana ini Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak. Terima kasih. Mas Dimas, boleh diceritakan ini apakah juga keluarga sudah ditemukan atau masih dalam proses pencarian, Mas Dimas? Baik, untuk keluarga saya itu yang tertimpa merupakan bibi saya sendiri, bibi saya atau adik kandung dari ibu saya. Semuanya itu ada 5 orang, ya suami istri, kemudian 3 orang anak. Dari 5 orang tersebut, 4 sudah ditemukan dan sudah kita lakukan proses pemakaman. Kemudian 1 lagi masih dalam tahap pencarian. Bukannya ingin mengungkit ya duka luka yang saat ini mungkin masih dialami atau dirasakan oleh keluarga Mas Dimas. Mohon maaf sekali lagi, tapi boleh mungkin kami diinformasikan. Kelima anggota keluarga Mas Dimas ini pada saat kejadian tentu semua berada di rumah begitu ya Mas Dimas. Seperti apa saat itu kejadian ya Mas Dimas? Baik, untuk kronologi kejadiannya, sebenarnya yang bibi saya ini itu punya 4 orang anak. Kemudian yang berada di rumah saat kejadian itu ada 3 orang anak, kemudian bibi saya dan suaminya. Pada jam setengah 10 lebih kurang,
itu air sungai sudah meluap sedikit. Kemudian karena bibi saya itu berdagang, beliau masukkan dulu barang dagangnya ke dalam, kemudian beberapa barang lain ke dalam juga. Dikhawatirkan nanti hanyut atau bagaimana. Cuman ya kita semua tidak memprediksi bahwa banjir bandang ini akan terjadi. Karena selama ini di jorong kita, di Pagu-Pagu Nagari Pandai Sike, walaupun itu hujannya deras, curahnya tinggi, tidak pernah kejadian seperti ini. Maka hal ini tidak di luar prediksi bibi saya juga dan para korban yang lainnya. Dan beberapa selang setelah itu, setelah air naik ke jalan, baru datang air besar beserta material yang menghantam rumah korban. Seperti itu, Bapak. Baik. Kalau boleh saya tambahkan, sebelum kejadian tersebut, ya barangkali setelah maghrib itu sudah mulai hujan gerimis, kemudian setelah isya itu sudah mulai hujannya deras. Ya, hujannya deras tidak berhenti sampai jam 10 malam itu masih hujan deras. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Dimas tahan dulu karena kita juga sudah bergabung dengan Bapak Kaspin, juga keluarga korban yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kaspin, ini korban selamat yang saat ini mungkin sudah terlihat di layar kaca Anda. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kaspin. Pak Kaspin, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Pak Kaspin, kami turut Sehat, Pak prihatin Kaspin. atas kejadian bencana Pak. Bagaimana keadaan saat ini, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sekeluarga. Ya, berada di mana Pak Kaspin pagi ini, Pak? Sekarang saya sekeluarga ada di pengungsian. Ada di pengungsian di SD 08. Oke, di wilayah apa, Pak? Bisa kami dibantu informasinya? Di wilayah ini di Simpang Bukti, Subang 2, Kota Panjang, Candua, Bukti Bata Buah. Bagaimana Bapak? Makanan, obat-obatan, kebutuhan lengkap semua Pak? Ya, alhamdulillah lengkap. Sudah ada obat-obatan, sudah ada dari mulai makanan apa semua udah ada, cukup. Iya. Pak Kaspin, saya diinformasikan Pak Iya. oleh produser saya, Pak Kaspin ini korban selamat Pak dari musibah banjir bandang yang terjadi, benar demikian? Begini, jadi ketika pas terjadi itu kami keluarga sedang di rumah terus emang kondisi itu kan hujan terus terdengar suara badai kayak suara-suara dentung gitu kan, seperti buruh geluduk gitu kan. Saya tidak tahu apakah itu suara bebatuan atau apa gitu kan. Tapi lama-kelamaan semakin besar suara itu kan, disambung dengan teriak-teriakan orang kan, ada apa di luar sana gitu kan. Taunya air sudah naik gitu kan. Akhirnya saya lihat keluar ternyata iya betul, air sudah naik, cuman kondisi kan sedang hujan lebat. Terus saya mau keluar rumah, anak saya sekeluarga sedang sakit kan, jadi saya bingung gimana ini mau keluar gitu kan, karena anak-anak saya sedang sakit semua. Pas gitu mati lampu, padam lampu kan, jadi kami nggak ada pilihan, harus keluar gitu. Pas udah keluar dari rumah tuh, akhirnya kita terjang aja hujan tuh, dengan kondisi yang kami keluarga sedang sakit gitu kan. Akhirnya jalan melawan arus di banjir tersebut gitu, ke jalur yang lebih aman gitu.
Oke. Baik, jadi Pak Kaspin sempat evakuasi diri ya, menyelapkan diri bersama keluarga karena kondisi saat itu juga sedang mati lampu juga ya Pak ya? Sedang mati lampu, orang sudah histeris semua, itu kan banyak lari sana lari sini udah. Ya. Saya juga. Oke, baik. diri. Bersama Pak Kaspin ada Mas Dimas di Tanah Datar. Pak Kaspin, saya kembali ke Mas Dimas nih. Mas Dimas, saat ini keluarga ada di mana Mas Dimas? Apakah di pengungsian atau memang bergabung dengan keluarga-keluarga lainnya yang kondisi rumahnya aman, selamat begitu Mas Dimas? Baik, kalau keluarga saya sendiri itu masih tinggal di rumah yang sebelumnya. Tapi kalau keluarga atau penduduk yang berada di tepi sungai itu mengungsi ke rumah saudara yang lebih aman seperti itu. Kalau yang berdekatan dengan bantaran sungai tentu kondisinya bisa dikatakan rusak parah ya? Kali ya, Mas Dimas? Yang parah, ada yang rusak ringan, ada yang sedang. Oke, lantas sejauh ini sudah ada nggak informasi Mas Dimas bahwa kondisi rumah yang sudah tidak bisa dipergunakan selanjutnya bagaimana begitu Mas Dimas? Iya, kalau untuk kelanjutannya sampai sekarang kita masih menjalin komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Kemudian beberapa bantuan pun sudah datang. Yang paling diutamakan pada saat ini adalah bantuan logistik seperti alat untuk evakuasi, kemudian makanan, ya kemudian keperluan-keperluan harian seperti itu. Kalau untuk pembangunan rumah atau revitalisasi kembali itu belum sejauh itu kita bahas. Ya sampai saat ini kita masih menampung bantuan dari berbagai pihak. Baik, Mas Dimas, informasi yang didapatkan dari pihak keluarga nantinya proses evakuasi atau pencarian satu korban dari keluarga Mas Dimas akan seperti apa? Akan dilakukan di mana? Sudah ada informasinya? Kalau informasi persisnya belum ada, Mbak. Yang jelas pada hari ini kita masih terus melakukan pencarian itu di berbagai titik. Barangkali mulai dari rumah korban sampai ke hulunya lagi. Dan juga kita menantikan beberapa informasi jenazah yang belum teridentifikasi ya? Seperti itu. Iya. Baik. Baik, Mas Dimas sekali lagi salam kami untuk keluarga dan seluruh masyarakat yang terdampak. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Diberikan kekuatan, kesabaran, Mas Dimas. Kita turut prihatin atas peristiwa yang terjadi, Mas Dimas. Sehat Terima selalu. kasih banyak, Mas Dimas. Untuk Anda, Mas Dimas. Assalamualaikum. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, kita masih bersama dengan Pak Kaspin. Di segmen berikutnya ya, kita akan coba gali lagi keterangan dari masyarakat yang menjadi korban dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Saat lagi pemirsa. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita juga akan bergabung bersama rekan kami Kurnia Amal langsung dari pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan juga kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Kaspin yang saat ini juga sedang berada di pengungsian. Pak Kaspin, kalau boleh diceritakan juga Pak, saat ini keluarga yang berada di pengungsian berapa orang? Apakah juga masih ada keluarga yang saat ini sedang dicari oleh petugas atau tim SAR gabungan di sana Pak? Kami di sini ada kurang lebih 10 kakak, 10 satu keluarga itu kan. Untuk yang yang kehilangan masih ada yang dalam pencarian itu 1 orang lagi kalau nggak salah. Iya, 1 orang lagi kalau nggak salah. Pak Kaspin, anggota keluarga Pak Kaspin, siapa ini Pak? Kalau untuk anggota keluarga saya enggak, maksudnya tetangga. Oke. Tetangga. Pak, ini posko pengungsian atau memang rumah yang dijadikan pengungsian di sana, Pak Kaspin? Enggak, ini SD sekolah 08. Baik, ada yang mengungsi di sana 10 kepala keluarga, 10 kakak begitu ya Pak ya, di SD yang dekat dengan lokasi kejadian ya Pak Kaspin ya?
Betul. Pak Kaspin, kalau boleh diceritakan, tadi kan memang kondisinya Ya, saat itu Pak Kaspin dan keluarga berhasil untuk evakuasi. Tapi kalau berbicara mengenai lokasi dari rumah Pak Kaspin sendiri, apakah memang berdekatan dengan aliran banjir lahar dingin ini, Pak Kaspin? Posisinya seperti ya. apa sih? Memang kita lumayan agak dekat ya kan, ya dibilangnya masuk ke dalam zona berbahaya gitu. Cukup. Iya Pak Kaspin, boleh diulangi? Ya, nah, kita Ya. memang dekat, aliran sungai itu memang cukup dekat juga Oh masuk baik, dalam memang zona dekat berbahaya, ya. seperti itu. Baik. Tapi memang sebenarnya sudah biasa, apakah sudah biasa terjadi aliran sungai yang cukup deras tersebut atau baru kali ini Pak Kaspin? Memang saya sendiri juga baru ngalamin seperti ini. Sudah baru 2 kali yang bulan kemarin sama ini gitu. Kalau sebelumnya mungkin orang-orang tua dulu pernah, kalau saya enggak. Baru kali ini. Nah, Dan kalau boleh diceritakan Pak Kaspin, kondisi dari permukiman Pak Kaspin sendiri seperti apa saat memang kejadian tersebut? kondisi untuk pasca banjir nih gitu. Betul, betul. Ya untuk saat ini ya masih keadaan ya porak-poranda, masih seperti itu, masih dalam proses perbaikan, pembersihan maksudnya seperti itu. Baik. Artinya Pak Kaspin masih bisa ya tempat tinggal kita itu kembali kita tempati begitu ya Pak? Masih bisa, ya betul. Cuman kami takut dalam kondisi yang seperti ini karena aliran sungai itu belum diproses baik gitu kan. Jadi jalur air itu tidak pada tempatnya lagi. Jadi seumpama ada banjir susulan, ada kemungkinan air akan memecah kemana, bisa jadi ke rumah saya. Betul. Seperti itu. Iya. Makanya saya memilih untuk mengungsi. Mengungsi lebih aman ya Pak ya? Pasokan bantuan di lokasi Pak Kaspin dan 10 kepala keluarga lainnya apakah tercukupi Pak? Ya maksudnya dari 10 keluarga kakak ini satu ruangan loh. Di sini terbagi ada 3 ruangan. 2 ruangan lagi saya kurang tepatnya tidak mengetahui ada berapanya gitu kan. Bantuan tercukupi Pak Kaspin? Bantuan alhamdulillah tercukupi. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Kaspin. Sekali lagi kami turut prihatin atas bencana yang terjadi. Semoga keluarga Pak Kaspin dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat di sananya. Semangat selalu Pak Kaspin dan juga ibu-ibu yang ada di belakang Pak Kaspin tuh. Baik, kita doakan terus dari sini Pak Kaspin. Semangat ibu-ibu. Ya. Oke, kita juga akan update ya dengan 2 rekan kami ya yang sudah ada di lokasi pengungsian. Ini ada Kurnia Amal di Kabupaten Agam. Betul. Juga masih di Nuduhan ya. Oke. Yang langsung dari Kabupaten Agam juga di lokasi banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Oke, kita Kita tidak dulu ya. Tidak dulu ya, sejenak ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.